If you're nice in social media, real life. Bentar sayang. Ini orang nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia apa ya? Ntar dulu, yang bengong di sini ada 3 orang loh, kameramen begitu mah. Ini orang ngomong apa sih? Kalau mama manggut ikut manggut. Coba explain in bahasa. Oke. Cabur, semua ada di sini. By the way, tadi Mama Ira ceritain ada oh, this one doesn't have an isi. It's okay, isinya nggak ada, udah pindah ke mama, udah makan aja. Oke. Ketawanya enak banget ya di atas. Oke ya. Bisa dengar. Ambil kamu minum. Mama mau nanya. Kamu bersaudara berapa orang? Salah kan gue nanya, dia kan lagi nyuap. Aku bertiga. Aku nomor 2. Aku punya kakak sama adik. Oke. Kamu punya kakak dan punya adik. Kamu in the middle. Yes. Oh, oke. Peranan kamu sekarang, kamu menjadi seperti sekarang. Suksesnya kamu tentunya atas dukungan, support, doa, keringat air matanya orang tua. Very, especially my mom. Jadi actually Theoria itu I built with my mom. Jadi if you see Instagramnya Theoria itu banyak banget my mom. Jadi my mom is 60-ish, aku 30-ish. Oh. Dan we work together. Perfect Yes. combination, luar biasa. And it's kind of interesting karena dulu waktu kita mulai, mereka itu, aku sama mama itu nggak get along sama sekali. Mama keras orangnya? Apa pendidikan orang ya, namanya tuanya? aku orang Batak, mama orang Batak, kita beropini. Jadi kita berantem sering. Oh iya, biasa. Mama juga dulu gitu. Dia ngasih mami, langsung mintain maaf ya mam, langsung ngomongnya gitu. Sorry mom, just telling the truth. Oke. Jadi peranan ibu, what you call your mom? My mom? Mami? Oh, mom, just mom. Just mom. Oke. Nama kecil mom yang bisa saya. Just mom. Just mom. Oke. Hi mom. Oke. Jadi mama dengan kamu get along sekarang. Yeah, sama-sama. we used to hate each other. Oke, right now kamu sangat close. Very close. And what's interesting is like aku bisa I can see the generational gap. Jadi kan waktu aku mulai itu masih like in my 20s dan mama juga lagi cari like I don't know, she's going through her own phase. And I think kita yang mulai klopnya itu waktu ekspektasi. Apa sih yang menjadi penyebab kamu selalu berantem sama mama? Karena kita ekspektasinya beda waktu itu. Aku nggak lihat mama sebagai aku lihat mama seharusnya ABC. Mama lihat ke aku seharusnya ABC. Keywordnya itu seharusnya. Okay. Sebetulnya kalau mama bisa apa, aku bisa apa, beda kan conversationnya. Dan itu sebagai someone of 60-year-old itu sangat valuable kalau bisa didengar kan. Sedangkan aku beropini karena anak muda mau kejar karir, aku feel lebih didengar kalau misalnya mama hear what I say as well. Jadi the difference was waktu kita mulai mendengar each other. That's instead of the point of conflict. Yes. Instead of expecting, I ask her. Oke. Gitu. Kayaknya PR-nya episode ini ya, banyak bahasa Inggris. Lu semua padaan, lu ngapain lu ngetawain gue? Gue juga bisa bahasa Inggris. Oke. Google Translate. Lupakan saja semua yang sudah tadi. Saya sebagai seorang ibu sangat bangga dengan anak-anaknya. Pasti mom di rumah really proud of you too. Very. Okay. You love your mom? Of course. Okay. Very much. Lihat ke kamera. You want to say something to your mom? Hi mom, I hope you're getting everything done. Okay, just like that. Don't you want to say something? Thank you or whatever? She knows. Mama udah biasa setiap hari I say thank you. Okay, thank you mom. Okay, luar biasa. Karena our friendship, it became tadinya kan mama and daughter, and we became friends. Yeah. And when we become like me. Yeah, we sekarang became friends. It's a level of like not just respecting and loving, tapi hearing her as a person ya. Bedanya itu sebagai mama sebagai individu dibanding mama sebagai mama. Yeah. Jadi karena itu aku value-nya sama, like nggak setara. I'm not saying kita setara, but as a professional beda dengan when she's my mom. Dan ability aku bisa lihat dua sisi itu yang bikin kita jadi klop. Dan mama juga empowered karena itu. Karena she empower me. Ya. Gitu.
Apa yang kamu rasakan dan kamu rasakan saat ini, saya juga rasakan sebagai orang tua yang punya anak-anaknya juga semuanya they grown up ya, Yeah. mereka juga apa yang nih bahasa Inggris mulu, why? Hey, Neng, kita ngomong bahasa Indonesia aja. Oke, ya kan? sorry. Yang nonton udah banyak yang nanya, ini ngomong apaan sih, ya kan? Netizen pada nanyain ngomong apa. Oke, I Nah, turn it off. kamu nih kan sekarang orangnya jadi survive, bisa Yes. survive, I will survive, pokoknya gitu kan. Kamu nggak merasakan lagi ada kepentingan kamu untuk count on, ya kan? Kelihatannya kamu saat ini udah semakin progresnya luar biasa, ya kan? Yes. Kamu punya pattern apa dalam hidup kamu sehingga kamu bisa merasakan I am survivor? Maksudnya ya pattern apa untuk Iya. aku survive melewati yang hal-hal. Iya. Polanya apa? Berbagi dong dengan yang lain. Gimana Wah, bisa tetap Kalau survive? aku survive karena jujur teman sama ibu. Jadi Oh. karena waktu aku mulai usaha itu kan aku bahasa Indonesia terbatas. Iya. Jadi by default aku juga mungkin nggak bisa, aku belum bisa lah understand the jokes kalau Yeah. bahasa Indonesia ya at Yeah. that time ya. Yeah. Sekarang sih no problem. Okay. Tapi and from there aku cari aja pertemanan yang sehat, dan itu menurut aku yang nggak kurang di discuss of entrepreneurs. Actually community itu sangat penting. Nggak perlu Community. kayak semua pengusaha, tapi komunitas yang positif yang akan datang kalau bazar, nggak usah beli, datang aja. Hey, apa kabar? Kamu gimana penjualannya nih? Gua bawain, nggak usah bawain kopi juga, tapi maksudnya teman-teman aku ingin mau support aku semampu mereka by presence, by dengerin aja, bawain kopi, itu yang bikin aku mau maju terus. Karena aku rasanya kan waktu mulai usaha itu, apalagi dari nol, dari uang aku jual mobil Jual pribadi, mobil, jatuh bangun, kedinginan, nggak tahu kehujanan. kemana-mana, bahasa Indonesianya nggak ada, Yeah. hampir nggak ada, itu Yeah. kan kayak sangat-sangat it hits you like on personal level, professional level, sama mental, spiritual level. Ini beneran nggak sih apa jalan aku? Tapi dari komunitas yang positif itu yang akan nggak apa-apa, you're doing great, ayo keep going, you're talented. Dan Okay. of course my mom eventually abis kita selesai berantem, she is my right hand woman gitu. Ya, Like no, I pasti believe ada in you. dimanapun Very kamu membutuhkan. very Itulah tepuk tangan untuk yang meriah untuk seorang ibu. Itu ibu memang luar biasa ya. banget. Terima kasih para ibu yang selalu ada untuk anak-anaknya. Yes. Ngomong-ngomong soal kesuksesan, tidak akan pernah lepas dari kedukaan. Kemarin kecopetan di mana katanya ada ceritanya? Jadi udah ngomong bahasa enak banget, kecopetan di mana Bener. katanya pernah kecopetan? Pernah, Di aduh. Jakarta. Tanah Abang. Tanah Abang masih mau gambar no Monas. Di angkotnya lagi. Di angkotnya. Iya. Kok bisa sih kecopetan gimana? Kamu lengah atau apa? Atau kamu tidak ini? Wah, gitu. I think it was my first year. Dan aku kan memang bener-bener mau belajar ya. Kalau itu- Semuanya apa-apa sendiri. Iya, the essence Oke. of, semua emang belajar dari nol. Jadi Ya. benar-benar belajar angkot. Beberapa, of course, aku dibantu dengan sepupu aku sama keluarga yang when I first start. Oke. Kamu coba untuk lebih bersosialisasi lebih. Iya, aku Aktif, emang oke. adanya segini ya, aku naik angkot, Ya. KRL, Oh, sure. bis. Kenapa enggak? Iya. Mama juga naik MRT, naik angkot nggak ada Yeah, masalah. and Naik I- motor juga bisa, Mama. Exact, sekarang pas sampai ada helm semua, the whole kit Iya. udah siap. Oke. Tapi ya dari situ aku kan nggak ngerti ya, emang copet masih banyak. At that time ya, sekarang I don't know after COVID. But aku duduk, and then afterwards tiba-tiba aku selalu cek HP kan, and I put it in, and then when aku turun tiba-tiba hilang aja. Tapi pernah aku ingat ada orang, Menyikut. yes, Oh, oke. terus aku kayak off balance gitu. Oh, oke. And then aku kayak, oh ya Oh udah. iya, itu kesempatan dia lah ya, Iya. seperti itu. Jangan lengah lagi ya. Nggak Di akan mana-mana. lengah. Nggak akan. Ini ibu yang ngomong, nih ibu yang ngomong. Nih, ibu mau nanya. Neng, kalau kamu kemana-mana, ya jangan lengah. Ya, berdoa, bersyukur setiap pagi, berangkat, berdoa kemanapun kamu pergi. Ya, jangan lengah. Banyak orang jahat di sana. Ya kan? Katanya begitu. Banyak orang konyol, jangan gila. Cuman gara-gara duit 10.000 bisa mati. Katanya Yes. orang bisa meninggal. Ini cerita beneran loh. This is the fact of life. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak akan ngebahas itu segala bentuk kejahatan yang ada karena kita akan selalu menimbulkan positive vibe. Yes, let's Iya do that. kan? Terus segala macam. Oke. Sekarang Mama Ira mau minta Kara menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada Siap. di layar plasma. Nih dari netizen nih ya, Mama bacain. Apa aja yang harus disiapkan dalam memulai bisnis? Duit. Loh, bener loh.
Duit kan. Kok bener ya? Mau ngapain? Masa Pak mulai bisnis pakai lemak? Nggak mungkin. Iya dong. Teti lebih seneng lagi dibelum pakai lemak. Keduluan, ya kan? Satu Seandainya. nggak ada. Satu adalah bisnis adalah apa yang sayang? Pertama mulai bisnis. Mental baja. Mental baja. Jadi sebelum kita mulai bisnis itu ada namanya mental baja. Mental baja. Jadi dia dibuatnya dari besi itu mental, ya kan? Kalau bisa, Oke. ya whatever is the hardest element. Apalagi kira-kira? Komunitas yang positif, yang ingin membantu, entah itu dari komunitas hobi atau komunitas religi, yang penting komunitas yang akan mendukung. Oke, Itu komunitas. Oke, komunitas yang akan mendukung bisnis itu tadi. Kan kalau Yes. mental baja, komunitas yang positif dan lain Yes. sebagainya. Uang, Uang, yes. Ya, harus Tentu, dong. Harus. ya kan? Nggak punya uang, kita mau ngapain mau bisnis? Yes. Oke. Yes. Jadi itu pertanyaannya sudah cukup. Jadi yang mau mulai bisnis itu tadi ya. Yes. Yang lain lagi kamu mau tambahkan lagi? I think itu yang menurut aku yang paling penting. The mental baja, karena aku bilang yang salah satunya itu overcoming your own self-defeating thoughts. Jadi kita itu, kalau aku waktu mulai kan karena mungkin lebih ke seniman, aku mikir ini bener nggak sih posisi aku, price aku. Padahal waktu itu aku memang nggak ada plan. Oke. Tapi dari feedback teman, dari of course lihat duit masuk atau enggak, Iya. dan dari conversation with my mom, aku lihat kita kesini, dan itu mulai di situ udah cukup kok. Oke. Dari 3 itu. Mungkin ditambahin sedikit kali ya, ilmu tentang bisnis kali ya. Boleh Yes, dong kita itu pelajari ya. dong, ya Benar. nggak sih? Banyak membaca, banyak melihat dan lain Yes. sebagainya, mencontoh dari orang-orang yang sukses lain sebagainya. Jujur aku tuh Mama Ira, aku belajarnya itu dari YouTube sama Google. Oh, That's it. Aku Oh, nggak I only took kayak 1 or 2 business course. Aku seniman, pure seni, kayak ngecat, nge-varnish, ngejahit. Itu bisa kamu bisa menjahit? Iya, bisa dong. Itulah untungnya saya Cinderella. Saya tidak bisa menjahit. Yang menjahit tikus-tikus. Jangan sedih. Oke deh. Oke. Jahit sendiri. Kamu tuh multi talent banget ya, multi talenta kalau Handsy kita banget. bilang. Oke. Satu karunia yang luar biasa, ya kan? Amin. Patut disyukuri dan dinikmati dan harus berbagi supaya kamu Yes. bertambah sukses. Next, gimana sih cara menentukan yang apa nih? Bagaimana cara menentukan mana yang cocok untuk kita jual? Jadi misalnya gini, good question. supaya apa maksudnya mungkin di sini passionnya dia kali ya kan. Yes. Misalnya gini, misalnya Mama Ira nih bingung nih, Mama mau jual tas apa mau jual baju ya, tapi kan kalau tasnya banyak peminatnya, tapi kan gini, you know, that's right. Okay, what do you think about? Wah, itu question yang sering aku terima, dan my answer to that is menurut aku solve the problem yang paling dekat ke kita. Misalnya kalau aku kenapa mulai Teoria itu karena waktu aku keluar negeri atau misalnya pulang ke sekolah, aku cari souvenir yang kayak yang berbudaya tapi bukan batik atau tenun. Dan biasanya kalau batik sama tenun itu kan mahal, yang Yeah, bagus. yeah. Apalagi tapi budget aku budget murid gitu. Oh, Jadi okay. nggak mungkin aku bisa beli banyak atau Yeah. cuma beli satu, padahal aku ada 5 profesor. Jadi aku mulai di question itu. Dari question aku perlu souvenir yang berbudaya tapi nggak terlalu mahal, aku lihat ada skill aku. Skill Okay. aku apa? Drawing, digital art. Mulai aku aku coba bikin scarf. Gitu. Jadi mulai dengan satu masalah yang paling dekat itu aja deh. Satu masalah yang paling dekat tapi ada passion kamu di situ. Ya, itu ya of tambah course, lagi. ya kan ditambah lagi. Karena kalau misalnya gini, oke, sekarang saya mau masak, misalnya 10 orang, sekarang sini semua karena pandemik pada mau nggak punya kerjaan. Yes. Misalnya gitu kan ada ya, Yes. nggak ada punya kerjaan. Oke, kalau gitu biar dapat duit cepat, kita masak Yes. aja. Bisa masak nggak? Enggak. Gitu kan? Walaupun gimana ceritanya pokoknya masak gitu kan, ini nggak bisa dong. Yes. You have no passion at all, ya kan? Kamu tidak punya sesuatu yang bisa kamu banggakan di situ. Benar. Ya Dan kan? itu yang kayaknya aku juga lihat beberapa kayak yang muda-muda lihatnya karena cuan aku kejar cuannya. Nggak salah, tapi maksudnya maunya long term atau short term. Kalau Cuan hit itu and burn- penting sayang, Iya, penting tapi yang sekali. penting harus dari hati kita, Yes. ya kan? Kalau kita mampu mengerjakan itu dengan baik, kenapa tidak? Yes. Kalau itu menguntungkan, kenapa tidak? Yes. Mau jualan, mau jahit, mau apa, mau nenun, mau matung, mau bikin apa, kalau memang itu kamu intuit dan dapat cuan, why not? Yes. Gitu kan? Yes. Yang harus di-appreciate adalah bagaimana usaha kita. Yes. Saya suka dengan kalimat itu. Tunggu sebentar. Numpang curhat, Mama, lu kata Mama Dede. Halo. Numpang curhat, Mama. Yeah. Ngapa nih pertanyaannya? Kan gitu ya, Mama Iya. Dede. Ah, ngerti juga enggak lu. Iya kan? Oke.
Aku selalu merasa insecure untuk memulai bisnis karena takut nggak laku. Ada tips nggak supaya pede jualannya? Jadi gini nih, kalau misalnya mau jualan, aduh laku nggak ya? Takut kalau udah bikin banyak gak laku. Terus bagaimana cara tipsnya? Menurut aku sih kalau mau jadi wirausaha, you have to make mistakes. Tapi pinter ngebudget. Jadi kalau worried kejual apa deh? Untuk Jualan? Takut. Supaya pede jualan. Ya jangan habisin duit langsung cepet-cepet. Jadi misalnya bagilah, aku mau 3 produk itu. Oke, coba dulu. Iya, coba learning by dikit-dikit. doing. Yes. Belajar dari kesalahan. Benar. Iya kan? Benar. Jadi yang merasa insecure itu tetap harus dijalankan bisnisnya. Karena kalau kita nggak coba, gimana kita tahu kita gagal apa enggak ya? Benar Iya sekali kan? Mama Ira. Yes. Begitu curhat Mama Dedeh. Iya kan? Ngomong aja. Oke sayang, next. Terima kasih yang sudah menanyakan itu. Bagaimana cara kita mempelajari arah market? We're talking about target market, please. Ngomong bahasa Indonesia. Trying. Oke, mempelajari arah market. Menurut aku kalau aku kan di lifestyle brand, kita harus sensitif dengan arah market ya. Misalnya kalau emang marketnya sekarang lagi ke pink, nggak harus kita lihat dulu brand kita cocok atau enggak, karena kembali ke authenticity kan. Kita mau bikin brand yang konsisten. Jadi fan kita tahu itu kita terus. Mereka kalau ke brand A akan dapat A terus, nggak A mencong gitu. Ya betul. Jadi sudah pasti. Yes. Exact. Okay. Jadi belajar, selalu belajar. Lihatlah media, lihatlah events. Dari situ kita bikin judgment apakah ini cocok untuk brand atau enggak. Dari situ baru kita decide mau bikin produk sesuai arah market atau kita konsisten. Oke, Gitu nggak apa-apa dong sekali-sekali kita melawan arus kan? Yes, No. absolutely. For example, Mama Ira nggak ada tuh ya bikin baju atau kita dari Apparel 291 kan saat ini series yang keluar misalnya Namina misalnya gitu. Mama Ira nggak bisa bikin baju yang paling kecil gitu ya, seperti kalian punya mungkin XS atau apa yang ukuran lingkar ada 100, nggak ada. Saya paling kecil 115 karena buat saya semua segmentasi market saya adalah orang-orang berbadan besar. Thank you Teti. Oke, ya kan kayak begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau Mama melawan arus seperti itu, I know kita sudah mempelajari bahwa nanti ada dari apa namanya kita head to head dengan yang lain, belum tentu juga kita bisa bagus kan dari cara penjualan. Ini bener. Mama ambil pakai bahasa yang paling sederhana ya, nggak pakai bahasa Inggris ya, begitu kan ya. Jadi harus menentukan karakter ciri khas ya. Ya kan, authentication-nya tadi yang kamu bilang itu tadi, benar nggak? Sehingga kamu bisa mengarahkan pasar, segmentasi pasar kamu disesuaikan. Apakah fashionnya itu juga berpengaruh? Misalnya sekarang gini, kamu bicara soal color, semua orang bicara soal colorful. You also follow of that kind of situation atau kamu memang hanya monochrome is your bendera itu nggak mau ganggu lagi? Ini mungkin sedikit terlalu idealisme ya, tapi aku selalu lihat apakah warna ini atau palet ini membantu customer aku. Oke, good. Jadi ada jawabannya kayak gitu. Yes. Karena ada sebagian orang-orang yang juga mempunyai pandangan yang agak sedikit lebih ekstrim. Jadi kalau tadi kamu bicara soal idealisme, kita berpatokan kepada 1, 2, 3 color yang itu saja. Karena buat dia itu akan menjadi khasnya karakternya dia. Selain itu ada namanya brandnya, apa tag, apa segala macam itu. Ya, oke, good. Ada lagi yang mau nanya, harapan ke depan mau seperti apa? What do you expect? Apa yang menjadi goals kamu, aims kamu? Harapan saya tentunya Theoria itu bisa menjadi a tool to share Indonesian heritage to the world. Itu bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa kasarnya, aku benar-benar impiannya itu. Tunggu, bukan bahasa kasar, bahasa Indonesianya. Aku apa? Soalnya bahasa Indonesianya very basic. Lo kan, besok gue buru kamu sekali ya. Oke. Iya. Jadi gimana? Harapan aku sih kebudayaan Indonesia itu go global. Go global. Luar biasa. Woi. Kamu tahu nggak? Saya bangga banget sama kamu. Bangga banget, ya. Saya berharap akan terjadi lagi perjalanan kisah cerita anak-anak Indonesia yang sukses, meraih cita-cita, ya kan? Di luar sana, dimanapun. Kan karena ilmu itu kan tiada berbatas ya. Yes. Nah, jadi anak-anak Indonesia yang berbakat memiliki prestasi yang luar biasa kembali ke Indonesia membawa hasil karyanya lalu dikembangkan ya kan, dijabarkan dan bisa mungkin menjadi salah satu tongkat untuk perjalanan masa depan mereka, ya nggak sih? Amin. Ya, orang-orang sukses ya. Nanti akan terjadi lagi
kara-kara yang lain, ya kan? Kara-kara yang lebih sukses, kara-kara ini nanti akan menjadi sukses dan nanti akan timbul lagi kara-kara yang lain. Ya, kalau dia kara-kara, gara-gara dia maksudnya. Ya, kalau dia itu kara-kara. Ya, kalau Nando itu bukan kara-kara, tapi dia gara-gara Nando, ya. Nah, jadi itu harus oke. Coba kesan dan kesan sebelum kita closing. Kesan dan pesan untuk yang lain, coba in bahasa please. Selalu belajar. Oke. Dan selalu give your best. So memberikan how do you say that like in the like what? Oke. Jadi selalu belajar dan selalu memberikan yang terbaik. Belajar dan memberikan yang terbaik. Satu pandangan dalam hidup saya bahwa kita jangan pernah berhenti untuk berproses. Karena yang kita hargai adalah proses pembelajarannya dibandingkan hasil akhir dari suatu perjalanan karir. Terima kasih semua keluarga campur-campur. Semua ada di sini, hebat sekali. Kara, terima kasih banyak. Thank you, Mama Ira. Mama tunggu bandananya atau apa tuh gambar yang itu. Nanti kalau bikin ondel-ondel kagak ada mukanya Mama Ira, di situ bikin ondel-ondel. Oh ya ada. Ada ondel. Nyo kita nonton ondel-ondelnya. Lu kenceng banget lu. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih Kara. Thank you for coming. Thank you All the best Mira. for you. Thank Raih cita-citamu seperti bintang di atas langit. Amin. You're the best. Thank you. Thank Terima kasih you. keluarga campur-campur. See ya. Makan lagi. Minum, makan terserah. Abisin kalau perlu. Campur-campur, ayo kita kumpul. Ngobrol ketawa ceria terharu. Campur-campur, semua ada di sini. Campur-campur.